Nah, pemirsa, di episode Metropolis kali ini nih membahas tentang Jakarta 2021 ke depannya. Nah, saya udah di rumah Babe Ridwan Saidi nih. Masuk yuk. Assalamualaikum. Salam. Be, Gimana apa kabar? Jak TV nih ya? Iya, Be. Be, kasih pantun dikit, Be, buat pemirsa, Be, tentang Jakarta. Tentang Jakarta. Pantun susah. Susah? Jadi nggak mantun deh ya. Apa? Pokoknya selamat datang aja. Selamat datang, iya benar, selamat datang. Be, dibuka ininya maskernya biar kita ngobrolnya enak. Oh iya. Boleh nih ngobrol saya, Be? Oke, silakan. Ayo, asik. Pemirsa Metropolis, hari ini saya senang banget nih. Udah bareng sejarawan, budayawan, Babe Ridwan Saidi. Be, saya Adit, Be, dari program Metropolis Jak TV, Be. Iya. Nah, episode kali ini nih, jadi ngebahas tentang Jakarta 2021. Menurut Babe gimana nih, Be? Jakarta 2021 itu sesuai dengan keadaan ekonomi dan masih berkecamuknya wabah ya. Harus mulai difikirkan menggairahkan ekonomi rakyat, ya kan. Salah satu yang paling mungkin menggairahkan itu adalah sektor pariwisata, nggak ada yang lain. Dan untuk itu Jakarta punya potensi untuk dikembangkan, cuma selama ini salah penanganan. Karena kalau potensi pariwisata Jakarta cukup banyak, terutama di daerah pelabuhan Sunda Kelapa. Tetapi narasinya banyak yang salah gitu loh. Jadi akhirnya orang pergi ke sana nggak dapat apa-apa. Seharusnya menurut Babe sendiri diapain tuh, Be, supaya benar? Diluruskan. Contohnya, contoh kecilnya apa? Misalnya Museum Bahari, ya kan? Dia bilang 1718 dibikin oleh VOC. Lantas juga di daerah Jalan Kakap ada restoran di situ kan. Dibilang dibikin oleh VOC 1602. Sedangkan Belanda yang menginjak pertama kali kota Jakarta menurut Van der Zee dalam bukunya tentang Jan Pieterszoon Koen, itu 1602 Belanda baru datang. Dan dia tidur di Museum Bahari itu. Kan? Lantas Museum Bahari itu apa? Museum Bahari sebenarnya suatu tempat spiritual yang dibangun orang-orang Kaukasia, kalau Museum Bahari, ya kan? Dia tidur di situ. Kok dia yang bikin? Gimana caranya? Ya kan, itu satu contoh. Jadi dia harus lihat dulu konstruksi dari daerah Bandar Sunda Kelapa. Daerah Bandar Sunda Kelapa itu terletak di Muara Angke. Angke itu artinya kosong. Kosong dari penduduk, maksudnya begitu. Kosong dari hunian penduduk. Di situ yang ada bangunan yang lama, bangunan Peru tapi sudah hancur yang disebut Baterai. Di daerah Kali Baru sebelah utara itu udah hancur, Kali Baru Barat sebelah utara udah hancur. Nah, di situ ada apa namanya hunian yang ada itu nanti di luar area pelabuhan, yaitu di Jalan Lodan. Nah, itu ada hunian situ yang namanya Yapat Emrat. Itu hunian yang paling lama sekitar abad keempat itu hunian. Hunian itu masih fungsi sampai sekarang, masih dihuni. Sampai sekarang? Masih Berarti ada. menurut Babe, kalau mau benahin itu, benahin di sektor pariwisatanya tuh, benerin dulu sejarah-sejarahnya ya? Betul, ya kan? Karena pelabuhan yang ada di Jakarta itu pelabuhan yang kedua, Pelabuhan Kelapa yang kedua yang letaknya adalah di Kali Besar Barat. Di Kali Besar Barat itu yaitu di mana ada sebuah hotel, ya kan, di situ, dan juga ada rumah merah ya. Nah, ya, Nah, ada di situ. Rumah Batu Merah tuh. Kiri kanan ntar rumah. Disitulah daerah pelabuhan.
orang lama menyebutnya daerah Bumbaru, ya kan. Disitulah daerah pelabuhan yang kedua. Pelabuhan yang pertama, Mana? Ini? Iya, ini pelabuhan yang pertama. Ini lukisan tahun berapa nih, Be? Ini lukisan abad 15. Abad 15? Iya, ini pelabuhan yang pertama, ya nih. kan. Ini daerah Muara Angke, ini Muara Kali Adem yang ke laut. Kapuk Muara nggak terlukis, nanti di lukisan yang lain. Nah, ini adalah Molen. Molen itu bukan Belanda saja. Ya, ini ada kincir angin abad 15. Molen. Bukan dari Belanda? Bukan. Mana ada Belanda, lihat aja orangnya nih. Kan bukan Belanda. Orang Kaukasia. Kaukasia nih? Iya. Berarti orang Kaukasia ke sini membawa teknologi Molen. Dia kemari sudah dari abad 10. Dia membawa teknologi Molen. Saya ada lukisan saya tentang Molen saja ada. Orang Kaukasia ini adalah pembangkit energi. Dan kalau malam pelabuhan ini terang. Jadi orang suka di Pelabuhan Kelapa karena siang malam kapal bisa merapat. Inilah pembangkit energi. Gitu. Berarti sejarah nih gimana nih, Be? Banyak yang salah tuh. Oh iya jelas. Kita lagi? Lihat bahwa ada satu lagi lukisan yang saya mau perlihatkan, ya kan? Ini masih abad ke-15 juga, tapi beda puluhan tahun aja. Ini kan sebelum ini dibangun sempurna. Ini yang tadi kita perlihatkan, ini Muara Angke. Ini Kapuk Muara. Nah, di Kapuk Muara disinilah orang-orang native, orang asli bertinggal. Dan mereka ciri khas dari perkampungan orang native itu ada gerbang ini. Nah, oleh orang Kaukasia yang menggunakan istilah Armenia, dia mengatakan gerbang itu Betawi. Betawi itu artinya gerbang. Itulah berarti akhirnya menjadi nama suku. Jakarta sebagian besar tuh nggak ada pengaruh orang-orang Kaukasia dong, Be. Oh, lebih banyak Kaukasia. Peru juga, ya kan, Peru lebih awal. Kaukasia kan abad 9-10, orang Peru abad ke-8 sudah kemari. Jadi orang Betawi itu sebutan dari orang Kaukasia buat orang asli. Orang asli tuh. Iya. Artinya gerbang. Iya. Betawi itu. Iya. Oh, begitu Iya pemirsa. itu. Banyak yang salah nih. Iya, habis kalau ngomong sejarah asal-asalan, jadi ya begitu kalau Kok sejarah. bisa jadi salah, Be? Sejarah, Be? Kenapa, Be? Karena kita ya sebagian, nggak semuanya, lebih menyukai dongeng gitu kan. Dongeng kan nggak pakai pikiran. Harusnya gimana sih cara mastiin sejarah yang benar gitu, Be? Itu harus ada fakta, nggak bisa nggak pakai fakta. Kayak lukisan-lukisan gini. Seperti ini, itu adalah fakta. Kalau nggak ada fakta, kita bagaimana mau bicara? Ngomong kosong dongeng Ngomong doang. kosong. Nah, inilah yang harus dibenahin. Biayanya juga nggak besar, ya kan, menarik sektor pariwisata. Kayak Babe tadi ngomong, nama jalan tuh harus dikembalin ke zaman Kembalikan dulu. lagi ke zaman aslinya, orang suka gitu kan. Iya. Jadi unik gitu. Lah iya, di Eropa, di Amerika, di Australia nama-nama jalan kuno semua kok di sini dibaru-baruin. Nah, itu kenapa tuh? Sayang banget padahal kita punya itu. Be. Punya. Kenapa diganti-ganti jadi baru? Jadi nggak menarik. Nggak menarik. Begitu. Nah, kalau kita ngomongin nama Jakarta sendiri nih, Be ya. Itu apa gara-gara ada Fathahillah pas ngerebut? Oh kagak, begini ya. Salah lagi tuh saya? Iya salah, ya kan. Itu daerah Bandar Kalapa itu berbataskan kalau nama jalan ya, Jalan Kali Baru, ya kan. Jalan Kali Baru kan ada Kali Baru Barat, ada Kali Baru Timur, ya kan. Ujungnya itu perbatasan semua, ujung Jalan Kali Baru. Nah, di luar itu semula itu disebutnya, bukan semula, dari awal itu dinamakan Majakatera. Majakatera itu the land of power, tanah kekuasaan, land of power namanya. Majakatera karena orang suka sikat jadi Jaketra, bukan Jakarta, Jaketra. Makanya di dalam spelling peta-peta lama dari Portugis disebutnya Yakatra. Itu.
Yakatra disebutnya. Jadi nggak ada peran Fathahillah sama sekali Oh tuh? kagak ada. Museum itu kan dulu namanya Jakarta. Waktu didirikan oleh Ali Sadikin tahun 1974 kok diganti. Waduh, nih pemirsa nih kalau ngomongin sama Babe Ridwan nih nggak habis kalau seharian nih. Ya, kita apalagi nih, cerita lagi dong, Be. Cerita lagi tentang. Iya, yang cerita itu yang tidak dipromosi dalam rangka pariwisata untuk tahun 2021. Di sejarah dibilang ada perang Sultan Agung. Nah, itu tuh yang kayak gitu-gitu sejarah. 1628, 1629. Perang gara-gara apa nggak dijelasin. Ya kan, nggak ada penjelasan. Skor peperangan, ya kan. Siapa yang menang juga nggak dijelasin. Itulah kitab resmi sejarah Indonesia, ya kan. Kalau kita lihat di Pelabuhan Kalapa, Pelabuhan Sunda Kalapa, itu pertahanan Jakarta di samping pertahanan intern ada itu diperkuat oleh Mataram pada 1550. 1623 oleh VOC Mataram diusir. Disitulah suatu peristiwa yang sangat menyakitkan hati Sultan Agung. Lantas Sultan Agung menyiapkan diri selama 5 tahun, 1628, 1629. Tapi bukan 24 bulan, cuma kurang lebih sebulan saja. Cuma melintas 1628, 1629, begitu. Jadi itu persiapan luar biasa besar dari Sultan Agung. Dongeng mengatakan Sultan Agung jalan kaki sampai di Karawang dia macul, ya kan? Saya tanya sama yang tukang dongeng, gajahnya ditaruh di mana? Nggak bisa jawab dia. Karena Sultan Agung membawa tentara gajah. Jadi Sultan Agung memang berjalan, tapi dari Semarang sampai dari Jogja sampai Semarang. Tapi dari Semarang ke Jakarta dia membawa kapal-kapal besar, singgah di di pulau yang namanya mulanya Untung, Pulau Untung, dekat Jakarta, dekat Sunda Kelapa. Tapi karena terkenal pernah dipakai sebagai base oleh Sultan Agung, jadi Untung Jawa. Ya, oke. Itu dia diserang dulu oleh VOC, diusir VOC Media. Nah, pada tanggal 1 Januari 1629, Sultan Agung datangnya Desember ya. 1 Januari 1629, VOC, orang-orang VOC, nyonya-nyonya, noni-noni dan sebagainya berpestaria menyambut tahun baru. Lokasinya yaitu di depan stasiun kota yang dulu disebut Beos sekarang. Ramai di situ, ada drum band, acara kita, musik-musik segala macam, penuh semuanya. Tiba-tiba dari arah Jembatan Batu disodok oleh tentara Sultan Agung dengan pasukan gajah. Nah, Belanda banyak baru lihat gajah pada waktu itu, bubar, banyak yang mati keinjak-injak. Habis Belanda. Tapi harapan Babe sendiri ke depan ini Jakarta gimana, Be? Harapan? Jakarta lebih baik lah, ya kan, supaya lebih baik, lebih nyaman, lebih enak, ya kan. Terutama saya ingin daerah Sunda Kelapa itu ditata ulang, ya kan. Kalau pelabuhan yang ketiga yang ada di Jalan Lodan itu kan didirikannya baru abad 19 oleh Belanda, karena Belanda nggak bisa pakai pelabuhan Bum Baru yang di Kalibaru. Kenapa nggak bisa pakai tuh? Kagak boleh, itu peraturan internasional. Dia bikin pelabuhan sendiri, lalu dimanipulasi oleh orang-orang oknum di Pemda DKI jadi 1527. 1527 dari mana? Orang dibangunnya baru abad 19, 1527. Ini yang banyaknya harus ditata ulang supaya kita menjelaskan daerah pelabuhan itu lebih baik. Ini adalah daerah pesisir, ya kan. Kampung-kampung lama di situ masih ada. Tadi saya sudah sebut kampung daleman saja yang sudah hilang karena di blok itu dibikin bangunan-bangunan Belanda. Yang masih ada adalah Kampung Brok. Nah, karena Berok, Anda kan baru dengar namanya, Kampung Berok. Dia masih berbicara dengan kosakata lama yang orang-orang ini yang orang di kota tengah ini nggak ngerti lah. Kampung Asem itu lama, Yapat itu lama, Kampung Yapat. Lalu Muara Kamal.
Kapuk Muara, Kamal Muara, Kapuk Muara, Tanah Pasir, Tanah Merah, itu daerah-daerah lama dan itu masih huniannya masih banyak orang Betawi. Jadi harusnya harapan Babe itu yang apa pemerintah harus ngerti juga sejarah biar apa nggak menghilangkan bangunan-bangunan bersejarah di Jakarta. Iya, dikemas lagi biar anak-anak muda pun tertarik untuk mencari tahu tentang sejarah Jakarta. Iya. Wah, ya begitu. Itu menurut saya. Terima kasih banyak Babe. Iya, sama. Ini pemirsa nih kalau ngomong sama Babe nih kayaknya sejam 2 jam nggak cukup. Kayaknya sebulan harus nginep sini, Be. Jadi tahu tentang Jakarta. Be, makasih banyak. Oke, sehat terus ya, Be. Iya. Sehat, jaga kesehatan nih. Iya, amin. Lagi kurang bagus musim ya, wabah ya. Ya, Be, makasih banyak. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Rahmat. Waalaikumsalam, Adit. Apa kabar? Saya Adit nih dari program Metropolis nih, Iya, Bang. siap. Ya. Nah, episode kali ini nih, Bang. Kan kita mau menyambut Jakarta 2021 tuh. Siap. Menurut Bang Rahmat sendiri, enaknya kita apa ini kota kita Jakarta di 2021? Begini, Bagusnya. Jakarta 2020, Jakarta 2021 memang agak prihatin kita. Karena terus terang aja semenjak pandemi COVID-19 dari bulan Maret sampai sekarang beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Tapi kita berharap pandemi ini, COVID-19 ini segera berlalu. Amin. Kita berharap supaya apa? Supaya geliat pertumbuhan ekonomi Jakarta, budaya Jakarta itu bangkit lagi gitu loh. Kita merasakan juga sebagai masyarakat Betawi, kita prihatin, sedih ngelihat Jakarta ya hampir stuck seperti ini nih. Jakarta yang luar biasa, kota jasa, kota ekonomi, perputaran uang yang beredar di Jakarta sangat menentukan Indonesia. Hari ini kita prihatin, hari ini kita harus banyak-banyak istighfar, hari ini kita kudu lebih bisa mawas diri gitu loh. Begitu. Dan masalah Betawi, khususnya di Bamus Betawi, saya kebetulan wakil ketua umum di Badan Musyawarah Masyarakat Betawi yang sudah ada perdanya. Perda 4 tahun 2015 mengenai pelestarian budaya Betawi. Jadi Pemda DKI sekarang sama Bamus Betawi ada perjanjian yang dituangkan dalam satu peraturan daerah, yaitu namanya pelestarian budaya Betawi. Oleh karena itu, dalam hal pelestarian budaya Betawi, dalam hal memajukan budaya Betawi, walaupun dalam posisi pandemi COVID-19 ini nggak boleh berhenti. Kita kemarin bikin kegiatan-kegiatan melalui Zoom, webinar. Yang penting ini budaya nggak boleh mati. Budaya harus hidup terus karena ini jati diri kita. Bang, apa aja sih budaya yang mati dan mau dibangkitin lagi? Ya gini, terus terang aja kalau kita bicara budaya, yang namanya budaya bukan hanya tari-tarian, lenong, bukan. Budaya adalah satu karakteristik masyarakat, komunitas masyarakat Betawi yang digali dari nilai-nilai luhur orang tua dulu. Seperti apa karakter orang Betawi? Orang Betawi yang kita tahu secara normatif yang egaliter, akomodatif, toleran. Ini udah ditunjukin sama orang tua kita dulu. Bahkan yang paling penting, budaya Betawi itu sangat religius dan sangat patuh sama orang tua dan guru-gurunya. Nah, budaya seperti ini harus diketuk tularkan kepada masyarakat yang ada di Jakarta. Bahwa budaya Betawi begini loh tampilannya. Tidak ada budaya Betawi teka, tidak ada budaya Betawi anarkis, tidak ada budaya Betawi apalagi ngelawan pemerintah tuh nggak ada. Betawi itu egaliter, akomodatif, siapapun anak bangsa yang datang ke Jakarta diterima dengan tangan terbuka. Berarti punya peran besar dong terhadap kemerdekaan Indonesia. Sangat, bukan punya peran lagi, sangat. Tapi nasibnya sekarang prihatin malah. Ya, orang-orang ini. aslinya ya Bang ya? Ya. Orang-orang aslinya Bang. Memang saya yakin banyak juga orang-orang Betawi yang pinter ya, Banyak yang sekarang. profesor-profesor juga banyak. Tapi orang Betawi kita memang agak prihatin kalau dilihat dari
fisik komunitas yang ada sekarang ini, yang kata Adit banyak ke pinggir gitu loh. Nah oleh karena itu persoalan-persoalan seperti itu tidak boleh terjadi terhadap generasi muda Betawi ke depan. Dan saya yakin budaya Betawi tidak akan mati di Jakarta karena sudah ada perdanya. Perda ini kesepakatan antara DPRD dan pemerintah provinsi yang mengikat semua warga Jakarta. Di dalam perda tersebut dijelaskan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan penyelenggaraan kegiatan pelestarian budaya Betawi yang diatur dalam perda. Nah Bang, itu kan ngomongin, kalau kita ngomongin budaya, kita ngomongin tata kota sekarang nih Bang. Jakarta gimana nih Bang? Menurut Abang udah bagus kah? Apa harus ditambah lagi tuh? Ya kalau bicara tata kota se-Indonesia, Jakarta nggak bisa dibanding-bandingin dengan kota lain. Jakarta ini luar biasa. Semua punya bekas peninggalan. Bang Yos 2 periode meninggalkan busway yang hari ini kita pakai manfaatnya. Iya kan? Jokowi Ahok juga meninggalkan jembatan Semanggi. Simpang Semanggi. Dan Anies hari ini bagaimana bikin cakep tuh Jakarta, baik SDM-nya maupun yang tadinya belum sempurna disempurnain. Coba lihat sekarang, daerah dari Monas ke Sudirman kayak bukan di Jakarta. Trotoarnya bagus, jalanannya rapi. Udah nggak ada lagi tuh penghalang-penghalang besi yang bikin jelek, nggak ada lagi tuh jembatan penyeberangan orang dari besi yang udah karatan, udah nggak ada lagi. Rapi, ada busway, jadi sistem transportasi terpadunya, ada busway, ada MA3, ada LR3 nanti, itu semua terpadu. Kita fokus, masyarakat pemerintah sekarang tuh fokus di tengah-tengah. Ini di pinggir-pinggir gimana nih Bang? Masyarakat Betawi nih. Ya kita pelan-pelan, kita sadar banget. Kalau Anies sih cinta banget lah sama Betawi. Banyak juga saudara-saudara kita, orang-orang Betawi yang tinggal di pinggir-pinggir, yang juga usahanya juga masih di luar normal gitu. Nah ini harus menjadi objek pembangunan kita di sektor UKM. Misalnya pemerintah DKI meluncurkan berbagai macam bantuan, itu harus masuk ke kampung-kampung. Banyak ibu-ibu, emak-emak orang Betawi harus digairahkan berusaha supaya bisa mandiri. Dengan diberikan modal bergulir dari UMKM, saya yakin ini akan membantu masyarakat Jakarta, khususnya masyarakat Betawi yang di kampung-kampung bisa mandiri gitu. Harapan Bang Rahmat deh buat kota Jakarta nih. Ya kita pengen suatu saat Jakarta tuh menjadi kota rujukan di Indonesia. Jadi kalau orang ke Indonesia belum ke Jakarta, belum afdol. Oleh karena itu Jakarta harus siap menjadi kota internasional yang ramah, kota yang diminati oleh seluruh mancanegara. Dan kita berharap dari segi budaya nanti ada pagelaran budaya, khususnya budaya Betawi di tengah kota. Ada wisata kreatif di kampung-kampung. Agar apa? Agar turis lokal maupun mancanegara bisa menikmati yang namanya budaya Betawi. Seperti yang dilakukan ketika Lebaran Betawi, ketika ulang tahun Jakarta. Jakarta ini menjadi destinasi wisata yang luar biasa. Terima kasih Bang. Kelemahannya Abang nih jago pantun nih Bang. Ajarin dikit dong saya Bang. Kalau pantun kita cuman bisa apa ya? Jangan dibiasain kredit. Terus? Karena kalau dibiasain kredit, bisa nggak ketemu Adit. Iya. Terima kasih. Salam untuk Indonesia maju. Ya. Jadi episode kali ini nih Pak, saya pengen ngebahas tentang Jakarta 2021. Menurut Bapak seperti apa nih Pak baiknya untuk ibu kota negara kita tercinta Pak? Gimana Pak? Ya, kalau kita evaluasi atau refleksi dari 2020 ini ya, maka ada beberapa catatan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki Kota Jakarta di tahun 2021 nanti. Nah, saya mencatat ada 4 poin yang harus jadi perhatian. Yang pertama, yaitu yang pertama tentu kalau konteksnya Jakarta sesuai dengan pengalaman tahun 2020 ini yaitu banjir ya. Banjir di awal tahun 2020, kemudian kemarin bulan Oktober juga masih terdampak banjir, bahkan ini juga Desember, Januari kita juga harus siap-siap mengantisipasi banjir, maka di 2021 kita berharap pemerintah DKI lebih serius lagi untuk menangani banjir, karena banyak PR yang harus dilakukan
oleh Pemprov DKI untuk mengatasi banjir. Misal, memastikan kelanjutan dari program pembenahan sungai, ya. Kemudian melanjutkan juga program revitalisasi situ Danau Embung Waduk. Kemudian juga fokus kepada rehabilitasi saluran air kota kita, karena kemarin ini di 2020 banjirnya lebih banyak banjir lokal. Jadi bukan banjir kiriman, berarti sistem saluran drainase kita yang masih buruk. Otomatis PR-nya harus segera direhabilitasi. Nah, keempat juga yang tidak kalah penting, yaitu menambah ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air. Ini PR pertama yang harus dilakukan, ya. Tentu kita apresiasi yang sudah dilakukan oleh Pemprov. Misal, kemarin ada program gerbek lumpur misalnya, ya. Tapi pengerukan lumpurnya kan harusnya dilakukan sepanjang tahun, ya, bukan pada akhir tahun, apalagi menjelang musim hujan. Jadi harusnya menjadi program rutin. Terus kemudian pengadaan pompa juga harus dievaluasi kembali, ya, karena kalau kita mengadakan pompa berarti ada konsekuensinya, yaitu merawat dan memelihara pompa-pompa tadi dengan baik supaya pada saat banjir pompanya dapat berfungsi dengan optimal misalnya. Ya, ini PR pertama. Kemudian kedua yang tentu kita apresiasi tahun 2020 ini kan Jakarta mendapatkan penghargaan Sustainable Transport Award, ya, karena ada upaya perbaikan transportasi. Ini tentu kita perlu dorong lagi di tahun 2021 untuk mengintegrasikan lebih baik lagi transportasi massal kita antara MRT, LRT, dan juga bis Transjakarta. Nah, PR-nya justru adalah terkait dengan ini, yaitu mempercepat integrasi ketiga transportasi massal tadi dan menerapkan protokol kesehatan bagi penggunaan angkutan massal. Kenapa? Harus diakui penumpukan penumpang, kemudian baik itu mulai dari stasiun, halte, dan juga di dalam kendaraan umum, ini kan sangat terkait dengan apa? Upaya untuk menekan penyebaran COVID. Nah, ini tentu protokol kesehatan harus diterapkan sejak awal. Jadi sambil mendorong integrasi angkutan umum, tetapi penerapan protokol kesehatan wajib dilakukan juga, ya. Karena apa? Kalau tidak, kecenderungannya seperti sekarang, Mas Adit, orang lebih suka memilih kendaraan pribadi, baik motor atau mobil, ke tempat kerja ataupun beraktivitas. Justru kecenderungannya sebisa mungkin mengurangi penggunaan angkutan umum akibat dari pandemi COVID ini. Ini PR kedua. Nah, PR ketiga untuk Jakarta sendiri yang tidak kalah penting, tentu terkait dengan penekanan penyebaran COVID-19. Harus diakui, Jakarta sebagai epicentrum dari penyebaran COVID-19 perlu sistem yang lebih tegas lagi dalam hal penerapan protokol kesehatan misalnya, ya. Kemudian kita perlu mengevaluasi lagi bagaimana seperti sistem pendidikannya, ya. Kemudian sistem bekerjanya ini juga harus berubah menurut saya. Dengan kondisi COVID yang masih tinggi seperti sekarang, maka harus ada perubahan mendasar dalam hal bekerja, belajar, dan juga beraktivitas seperti belanja dan sebagainya. Ini penting. Karena apa? Jakarta kan menjadi benchmark contoh perkotaan di Indonesia, ya. Kalau Jakarta berhasil melewati masa-masa krisis pandemi COVID-19 ini, tentu akan diikuti atau dicontoh oleh kota-kota lain. Pembentukan tata kota tersebut, Pak, apakah seharusnya kan dari sebelum terbentuknya kota Jakarta dengan padat penduduk seperti ini tuh harus sudah ditata dulu kan? Bukan kalau sekarang kan kalau mau nata lagi ya karena padatnya penduduk jadi sulit kan, lebih PR-nya lebih banyak, lebih sulit kan, karena sudah padat penduduk, mau mau dibenahin juga bingung gitu kan. Betul. Nah, sebenarnya gini Mas Adit, kita tuh sudah punya rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta dan rencana detail tata ruang DKI Jakarta sampai dengan tahun 2030, ya. Artinya siapapun gubernurnya sampai dengan tahun 2030 kita sudah punya panduan penataan kota untuk menangani masalah-masalah perkotaan selama ini. Minimal untuk 10 tahun ke depan kita sudah ada acuannya, ya, dalam hal bagaimana menangani banjir, bagaimana mengurai kemacetan lalu lintas, bahkan juga bagaimana menata atau mengentaskan pemukiman-pemukiman kumuh miskin misalnya, ya. Nah, terkait dengan pandemi COVID-19 ini justru 3 hal mendasar tadi itu mendorong perlunya percepatan penataan kota tadi, Mas. Misal, ya, kalau kita bicara tadi salah satu dampak dari pandemi COVID-19 tadi, kita perlu segera melakukan peremajaan pemukiman padat, ya, untuk mengurangi kepadatan penduduk. Salah satunya yaitu membangun kawasan terpadu dengan bentuk hunian vertikal misalnya, supaya padatnya itu berkurang, ya. Kalau kita bicara tadinya rumah tapak yang sangat padat, begitu kita bangun hunian vertikal, maka tata ruang kawasan tersebut menjadi lebih lega.
ya. Ada bangunan hunian, ada ruang terbuka hijau untuk evakuasi, ya, baik evakuasi kebakaran, evakuasi gempa, bahkan juga menjadi tempat orang melepaskan kepenatan stres saat PSBB misalnya. Jadi peremajaan kawasan merupakan prioritas program pemerintah yang harus dilakukan. Itu yang PR pertama. Kemudian kedua, menariknya adalah belajar dari kota-kota di dunia, dari evaluasi yang dilakukan oleh UN Habitat misalnya, ternyata kecenderungan sekarang orang itu memilih untuk tinggal di kawasan yang lebih lengkap atau lebih terpadu, di mana orang cukup berjalan kaki atau bersepeda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, misalnya kalau dia mau belanja, gitu, dia cukup jalan kaki atau naik sepeda. Kemudian dia mau olahraga ke taman misalnya, dia juga cukup jalan kaki atau bersepeda dalam jarak tidak lebih dari 10 menit sebenarnya. Nah, ini menunjukkan perlu ada perubahan tata ruang kota Jakarta ke depan. Ya, artinya kita harus membayangkan Jakarta sekarang ini harus mengembangkan kawasan-kawasan terpadu di mana warganya itu cukup berjalan kaki atau bersepeda dalam aktivitas sehari-hari. Ya, apalagi kita bicara pandemi COVID-19 ini. Ya, karena masyarakat tuh lebih suka jalan kaki atau sepeda. Pertama untuk olahraga ringan sebenarnya. Dengan begini kan mereka lebih tetap menjaga kesehatan dan kebugarannya. Kemudian secara teknis pun cara ini mengurangi penggunaan kendaraan, ya, baik itu kendaraan pribadi atau angkutan massal, sehingga dia cukup jalan kaki atau bersepeda tadi. Ketiga, tentu selain berdampak baik untuk kesehatan warga, juga berdampak baik bagi lingkungan, yaitu apa? Pengurangan secara signifikan pencemaran udara. Pandemi COVID-19 kemarin sempat menimbulkan harapan yang besar di mana Jakarta dalam beberapa bulan udaranya lebih bersih, langitnya biru, ya. Ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya masalah lingkungan itu bisa loh berkurang secara signifikan kalau kita juga melakukan perubahan secara signifikan juga. Jadi ini PR yang menurut saya harus dilakukan oleh Pemprov DKI, tentu juga diikuti dengan perubahan perilaku masyarakatnya, Mas Adil. Ya itu benar ya Pak ya. Kalau percuma kalau ada program pemerintah yang bagus tapi tidak dibantu dengan masyarakat yang mendukung, itu percuma juga. Pak, ini kan kalau kita lihat Jalan Jenderal Sudirman itu udah rapi tata kotanya. Nah, tapi saya berharap bukan hanya tertitik di Jalan Jenderal Sudirman, tapi di jalan-jalan lain yang kecil-kecil tuh udah bagus, segala macam tetap ditata gitu kan Pak. Kan kalau kita ke Sudirman terus kita ke daerah lain tuh jomplang gitu Pak. Pengennya semua bagus gitu kan. Apakah pemerintah sudah ada... Jadi ini betul Mas, di catatan kami bahwa pembangunan DKI Kota Jakarta itu baru fokus di jalur-jalur utama, ya, terutama di kawasan segitiga emas. Ya, kalau kita bicara Jakarta, fokus dari Pemprov DKI itu baru Sudirman, Tamrin, kemudian Gatot Subroto, Kuningan, ya, kemudian Monas dan sekitarnya. Ya, jadi praktis hanya daerah-daerah itu yang baru ditata dengan baik. Ini tentunya kita berharap pembangunannya harus lebih merata lagi, ya, entah itu penyediaan trotoarnya, JPO-nya yang cantik misalnya, ya, itu hampir menyebar di seluruh kawasan Kota Jakarta. Ini sebenarnya selaras dengan yang tadi saya katakan, dalam hal untuk menanggulangi masalah pandemi, masyarakat itu justru didorong untuk berjalan kaki atau bersepeda dalam jarak dekat tadi. Artinya, Pemprov DKI harus lebih serius lagi untuk membangun lebih banyak trotoar di kawasan permukiman diikuti dengan jalur sepeda, Mas. Jadi itu salah satu PR yang menurut saya harus dikerjakan. Karena apa? Dengan tersedianya nanti trotoar di hampir seluruh penjuru wilayah DKI, terutama di kawasan pemukiman, kemudian ada jalur sepeda, maka masyarakat bisa menikmati kotanya sambil berjalan kaki dan bersepeda. Idealnya seperti itu, Mas. Nah, ini yang menurut saya harus ditata ulang, penataan tata ulang. Karena apa? Pembelajaran dari yang terjadi seperti di Kuningan, kemudian Sudirman dan Tamrin, ataupun juga di Gatot Subroto, di mana fasilitas infrastrukturnya lebih bagus, tetapi kalau kita perhatikan sebenarnya agak jauh dari permukiman, Mas. Sehingga pada saat pandemi kemarin kita pantau, praktis daerah tersebut tidak digunakan, artinya sangat sepi, ya. Padahal yang kita butuhkan fasilitas infrastruktur yang bagus itu seperti trotoar, jalur sepeda, ya, taman, juga masuk ke kawasan-kawasan permukiman yang tadi saya katakan, karena ternyata evaluasi dari pandemi COVID-19 itu orang itu didorong untuk berjalan kaki atau bersepeda ke tempat-tempat terdekat. Nah, ini yang di Jakarta belum muncul secara luas, Mas. Iya. Berarti baru sebagian tempat aja lah. Nah, Pak,
Pak, kemarin ya ada proyek trotoar tuh Pak, pembangunan perbaikan trotoar segala macam. Nah, ada di bagian-bagian yang trotoarnya sudah diperbaiki, tapi malah mengambil jalan yang utama. Jadi jalan kayak seperti di Cikini tuh Pak, yang tadinya luas, ada trotoar malah jadi sempit. Nah itu sebenarnya jadi malah macet tuh. Saya juga kok itu apa memang pemerintah evaluasi kami dari kegiatan revitalisasi trotoar yang dilakukan oleh Pemprov DKI ada 3 nih Mas Adit ya. Yang pertama, pendekatan revitalisasi trotoar itu lebih kepada pendekatan berbasis kepada tujuan pariwisata oleh Pemprov DKI ya. Ini yang kalau kita amati seperti di daerah, kenapa revitalisasi itu lebar-lebar di daerah Kemang dan Cikini ya, dengan lebar sehingga memakan jalan yang tadi saya katakan tadi, karena kebayangan mereka adalah itu menjadi kawasan wisata ya, orang didorong untuk berjalan kaki di kawasan wisata yang temanya berbeda tadi ya. Temanya di Kemang dengan tema di Cikini kan berbeda tadi, tapi intinya berbasis kepada peningkatan kawasan wisata ya. Jadi bukan lebih kepada orang untuk berjalan kaki kegiatan sehari-hari ya, misalnya dari rumah mau ke pasar atau ke sekolah, bukan itu pendekatannya dalam hal revitalisasi trotoar yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Nah, ini saya dorong harusnya dirubah paradigmanya tadi ya. Paradigmanya harus dirubah. Revitalisasi trotoar itu diutamakan yang dekat dengan pemukiman ya. Karena itu yang akan digunakan oleh orang sehari-hari ya. Sementara kalau di kawasan wisata terbukti dengan adanya pandemi COVID-19 itu malah nggak ada wisatanya. Wisatawan juga nggak ada yang pergi ya. Artinya terlihat agak mubasir jadinya. Nah ini padahal tujuannya baik, tetapi karena salah pendekatan dasarnya tadi, apalagi ditambah dengan fakta adanya kondisi pandemi COVID-19, maka sebaiknya revitalisasi trotoar dialihkan lebih ke arah pemukiman-pemukiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya enakan sapaannya Pak Yos apa Bang Yos nih? Bang Yos itu sudah merek dari dulu. Bang Yos. Kita enakan ngobrol dicopot apa gimana Pak? Tetap dipakai aja protokol kesehatannya. Iya. Nah, sebenarnya pemirsa saya senang banget nih bisa ketemu Bang Yos hari ini. Makasih Bapak waktunya Pak. Saya mau belajar dan mau menceritakan tentang sejarah kota Jakarta dari Bapak. Seperti apa sih Pak sebenarnya? Jadi ini ya, Jakarta itu dulunya kan namanya Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu bandar kecil lah ya, bandar kecil gitu kan. Tempat berlabuhnya kapal-kapal asing ya, dari Cina, dari Portugis, dari Eropa lah. Termasuk juga di Belanda kan. Untuk apa mereka kok pada berlabuh di Sunda Kelapa? Umumnya mereka belanja rempah-rempah yang tergolong murah dari Pulau Jawa. Itu solusinya kan. Nah, lalu cerita singkatnya kan kita dijajah Belanda ya. Zaman VOC kan, perdagangan VOC itu kita dijajah Belanda. Terus kota ini dirubah menjadi Batavia oleh Belanda. Dan Belanda itu hanya memproyeksikan kota Batavia itu untuk dihuni 250.000 orang saja. Gitu, dengan wilayah seperti itu. Yang ada waktu itu ya, ini 250.000. Nah saat terus terjadi revolusi dan kita merdeka, ya terus kita ganti Batavia menjadi kota Jakarta. Nah Jakarta ini dijadikan ibu kota negara gitu kan. Nah ibu kota negara itu adalah pusat pemerintahan di sini kan. Tetapi kemudian kota ini berkembang demikian rupa ya. Menjadi pusat perdagangan ekonomi ya. Berbanyak sekali pendatang dari daerah-daerah. Bahkan bisa saya katakan seluruh suku terwakili di sini, seluruh provinsi terwakili. Ya. Sampai-sampai namanya pribuminya ya kita katakan gitu, yaitu suku Betawi, itu sampai tergusur dan bukan mayoritas lagi jumlahnya, gitu kan. Pemerintah kan punya program memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Bagaimana pendapat Bang Yos? Itu adalah pemikiran yang idealis gitu. Apalagi saat ini menjadi tidak realistis tentunya kan. Pada saat kita ada pandemi ya, maaf ya utang kita juga besar sekali gitu kan. Nah, bagaimana mengatasi ini? Tadi megapolitan sekali lagi.
Megapolitan itu konsepnya juga pusat pemerintahan itu kita geser dulu ke Jonggol saja gitu. Dan bangunan di Jonggol itu hanya ada istana negara untuk presiden wakil presiden ya. Terus menteri-menteri kementerian yang melekat presiden yaitu Seskap, Sesnek ya sama KSP. Itu saja yang dibangun di sana. Tentunya dengan fasilitas dan asrama Paspapres. Itu. Nah, dengan cara seperti itu, tentu saja kita bangun tol kan dari Jakarta ini ke Jonggol, tol yang bagus lah. Dari Jonggol ke airport kan gitu kan, Soekarno Hatta gitu. Itu saya yakin tidak akan sampai ratusan triliun, kan? Ya, dan sekali lagi ini sambil menunggu saat yang tepat ibu kota itu kita pindahkan. Nah, kalau terjadi seperti itu, penggabungan Jabodetabek itu, orang tidak ngincer lagi tanah Jakarta yang sudah mahal sekali, sempit mahal. Mereka akan mengambil Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi. Kan, membuat bangunan bank di sana, bikin hotel di sana, bikin apa lagi di sana gitu. Jadi, tetangga kita itu menjadi hidup, menjadi laku kan. Gitu. Kalau selama ini Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi itu hanya dapat racunnya saja. Nah, dengan Jabodetabek dia akan dapat matunya. Gitu nggak? Iya benar. Ngerti kan? Ngerti Bang Yos. Gitu. Tetapi heran ya, ide itu terus tenggelam terus. Gitu. Aku minta debat lah sama-sama orang yang punya ide lebih baik dari itu. Lebih baik yang realistis tentunya yang bisa kita terapkan. Ini kan pasti bisa kita lakukan kan gitu kan. Sehingga gedung-gedung departemen, kementerian, ya, apa namanya, kantornya Kapolri, ya, Cilangkap TNI, DPR RI MPR masih tetap semua berfungsi kita gunakan, gitu loh. Sekali lagi sambil menunggu saat yang tepat itu artinya ya ekonomi kita itu sudah sangat baik, kita tidak punya utang lagi katakan begitu ya, lalu kita pindahkan ibu kota, gitu kan. Nah, Bang Yos itu kan pernah menjadi gubernur dari tahun 97 sampai 2007. Nah, menurut Bang Yos dari dulu, dari kepemimpinan gubernur dari dulu sampai sekarang, pendapat Bang Yos seperti apa? Yang lebih nyaman, yang mana, yang Ya, semua gubernur itu mempunyai masa dan tantangan masing-masing sendiri, nggak bisa dianukan kan. Oleh karena itu pembangunan harus berkelanjutan gitu kan. Seperti saya, ya, saya sadar betul kalau Jakarta ini tetap macet kalau kita tidak punya jaringan transportasi yang representatif. Jaringan transportasi representatif itu apa sih? Yaitu kriteria representatif bagi saya ya, dia nyaman, dia aman kalau dinaikin, dia tepat waktu. Dan yang paling penting sekali yang ini adalah karena kendaraan modern terjangkau tiketnya. Nah, supaya murah terjangkau tiketnya bagaimana? Disubsidi, ya kan gitu kan. Baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Gitu. Kalau gitu rugi dong kita, oh tidak. Ya, pada saat jaringan transportasi itu tercipta bagus, representatif, orang semua naik itu meninggalkan kendaraannya masing-masing di garasi. Berapa juta kendaraan diparkir di rumah? Berapa juta ton BBM bisa kita hemat? Itulah keuntungan kita, gitu secara tidak langsung. Ya karena itu dalam bangun transportasi ini jangan berpikir untung. Untungnya itu tadi yang saya ceritakan. Nah, itu kan konsep atau blueprintnya sudah jadi kan. Terdiri dari empat moda. Satu yang paling besar namanya MRT di bawah tanah. Rutenya juga sudah jelas. Dari utara ke selatan gitu kan. Konsep yang sebenarnya adalah setelah di Fatmawati itu nanti terus ke Depok dan Bogor gitu kan, untuk menembus tetangga kita itu. Saya rasa ini fokus sekarang. Ini diselesaikan jaringan itu sampai selesai. Sehingga orang-orang tetangga kita di Tangerang, Bogor, Bekasi itu nggak masalah lagi mau pergi. Ngapain capek-capek? Bawa mobil kehilangan bensin, harus bayar tol, waktu, dan lain sebagainya ya. Mereka karena itu. Karena cukup representatif. Nah, oleh karena itu harus digabungkan secara megapolitan itu tadi supaya sistem transportasi pun seragam. Contohnya ya,
aku nggak hafal koridornya ya, tetapi Tangerang Bekasi sudah tembus Bekasi, sudah sampai perbatasan mereka. Tetapi kan nggak dilanjutkan ke dia yang sama, maksudnya gitu. Gitu kan. Nah, Bang Yos, apakah bisa kita menerapkan transportasi waterway? Kenapa? Apakah kita bisa menerapkan transportasi waterway? Loh, itu sudah kita rancang kedalamannya, dermaganya di mana kita rancang. Sehingga pembangunan ke depan pun waterfront city. Rumah, apartemen, kantor semua menghadap ke sungai, gitu. Sehingga sungai itu bersih. Kalau sekarang kan dibelakangin terus ya, itu dia. gitu kan. Gitu kan. Jadi sudah kita pikir sejauh itu. Waterway sekali lagi kan alternatif, gitu kan. Bisa kita lanjutkan, bisa kita lihat kondisi berikutnya kan. Nah Bang Yos, sedikit lagi kan kita menyambut tahun 2021. Iya. Menurut Bang Yos, Jakarta ke depannya seperti apa nih? Ya itu kan kita kan menghadapi persaingan global ya. Jadi kota itu harus kompetitif. Ya, kompetitif itu apa sih kriterianya? Itu tadi ditinggali nyaman gitu kan. Jadi kota ini harus dihijaukan. Ya, sisa-sisa tanah yang ada harus kita hijaukan, kita hutankan. Gitu. Jangan dihentikan sudah pembangunan supaya dia lari ke tetangga kita. Ya. Lalu transportasi juga sudah nyaman, sudah enggak ada masalah kita mau kemana-kemana itu menteri. Sarana-sarana lain cukup semua kan. Dan kekumuhan itu juga harus terjadi dengan cara memindahkan di pembangunan rumah-rumah susun itu. Saya kira itu sudah dianukan, cuman masih lambat menurut saya ya. Harus segera dibersihkan kali-kali. Memang itu pekerjaan berat, tetapi bukan tidak bisa. Bang Yos, punya harapan nggak untuk Jakarta ke depannya? Ya karena mantan gubernur saya, apalagi saya itu 10 tahun kan nggak sedikit ya. Tentu mimpi saya ini bisa terwujud gitu dan diteruskan pengganti saya. Saya mimpi punya MRT dulu sudah terlaksana ya, walaupun aku belum merasakan. Dan apa namanya mimpi saya berikutnya adalah sungai-sungai itu jadi bersih, ini juga belum sepenuhnya kan. Kerjaan berat, tetapi kalau kita lakukan, apalagi zaman saya kan beda dengan zaman sekarang. Tahun pertama yang 1,7 triliun APBD-nya, rupiah juga 15-16 ribu bergeser situ, nggak ada uang. Sekarang udah sampai 80-90 triliun kan. Artinya uang banyak bisa berbuat banyak, harusnya seperti itulah. Ya, jadi kota ini mesti dikemasin lagi, ya daerah kumuh harus segera dibersihkan, dipindahkan ke tempat yang lebih sehat, lebih layak, ya. Lalu transportasi diselesaikan, masalah banjir ini bisa selesaikan kalau megapolitan segera terwujud. Nggak ada yang dirugikan. Konsep megapolitan itu, pelajarilah buku yang saya buat ya, nggak akan ada yang dirugikan. Terutama sangat beruntung tetangga kita. Benar-benar akan dapat madunya dia. Dia akan panen karena akan banyak developer datang membangun kota mereka kan. Karena nggak boleh lagi di Jakarta dan memang tanah sudah habis. Sudah sangat mahal. Orang kan sepanjang titik manapun dia tinggal, asal transportasi nggak sulit, nggak ada masalah kan. Pasti akan dihuni oleh orang kalau bikin perumahan di daerah manapun. Iya, bagus banget tuh konsep megapolitan. Bang Yos, terima kasih banyak. Ya sama-sama Sudah ya. mau diwawancara, diganggu sama program saya di Metropolis Jak TV. Saya sudah lama nggak ketemu Jak TV soalnya.